selamat datang. Aku mau nanya deh sama adik-adik semuanya, suka nggak belajar matematika? Nah, khusus untuk adik-adik yang kelas 10, kalian akan menghadapi satu materi di matematika wajib yang judulnya adalah trigonometri. Nah, coba sekarang sebelum kakak lanjutin video ini, kalian harus senang dulu ya. Belajar matematika harus senang, apalagi senang dulu sama gurunya, terus senang sama pelajarannya, happy saat belajar. Itu akan menolong kalian lebih memahami pelajaran mengenai matematika. Nah, materi trigonometri yang kakak mau bawakan pada saat ini adalah mengenai grafik fungsi trigonometri. Nah, sebelumnya coba adik-adik perhatikan gambar grafik yang sedang bergerak. Pernah nggak kalian melihat grafik ini? Mungkin kalau adik-adik yang belajar materi gelombang di IPA, kalian sudah mengenal nih grafik ini. Nah, dan ternyata pada saat ini gambar yang bergerak ini adalah menunjukkan pergerakan grafik fungsi trigonometri, baik grafik sinus, kosinus maupun tangen dari sudut 0 derajat sampai 360 derajat. Kalian tahu nggak trigonometri apa? Nah, ternyata trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang apa yo? Mempelajari perbandingan sudut pada segitiga siku-siku. Nah, di pembahasan kali ini kakak akan memperkenalkan dulu kepada kalian apa sih grafik fungsi trigonometri yang kalian bisa perhatikan di slide yang sudah saya sediakan. Jadi, grafik fungsi trigonometri ini memiliki sifat-sifat. Dibaca ya. Nah, selain itu, sebelum kalian menggambar grafik fungsi trigonometri, kalian harus mengenal terlebih dahulu yang namanya sudut-sudut istimewa. Nah, kita akan bahas lebih lanjut bagaimana cara kita menggambar grafik fungsi trigonometri. Kalau adik-adik perhatikan tadi di video awal ada grafik yang bergerak. Nah, kalau sekarang zaman udah canggih ya. Kalau dulu zaman kakak sekolah, kita harus bisa menggambar manual. Tapi kalau zaman sekarang ada aplikasi yang bisa kalian download di laptop kalian namanya GeoGebra. Itu adalah aplikasi gratis dan sangat mudah download yang bisa menolong kita untuk belajar trigonometri, bahkan geometri, bahkan aljabar lainnya. Ya, sangat memudahkan. Nah, grafik yang tadi bergerak itu kakak buat di aplikasi GeoGebra. Dan bagaimana ya cara menggambar grafik fungsi trigonometri? Terus apa itu sudut istimewa? Oke, tetap stay tune di channel kakak ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Di pembahasan yang pertama ini, kakak akan mengajarkan kalian bagaimana cara menggambar secara manual grafik fungsi sinus. Sebelum memulai menggambar, jangan lupa siapkan alat tulis ya. Kertas, pensil, penggaris, penghapus. Nah, langkah pertama, buat diagram kartesius. Sumbu X mewakili sudutnya dalam derajat dan sumbu Y mewakili nilai fungsinya. Namun, kalau kalian pengen satuan sudutnya dalam radian, juga nggak apa-apa loh. Jika sudah membuat sumbu X dan sumbu Y-nya, coba kalian lihat contoh di gambar ini. Kalian tinggal buat lingkaran tepat di samping koordinat kartesius kalian dengan radius atau jari-jari satu satuan ya. Nah, di langkah berikutnya kita akan mulai menentukan titik-titik koordinatnya dengan cara apa? Nah, adik-adik boleh minta bantuan Google untuk tahu apa sih sudut istimewa. Nah, titik yang pertama nih, saya mau sudut 0 derajat. Ternyata sudut 0 derajat nilai sinusnya adalah 0. Maka koordinat yang pertama yang kita temukan adalah 0 derajat, 0. Untuk titik koordinat berikutnya berdasarkan tabel sudut istimewa yaitu 30 derajat
dengan nilai sinus 30 derajat adalah setengah. Kita tandai titiknya ya. Nah, adik-adik, kalian kalau belum hafal sudut istimewa, cari dari Google aja ya. Karena zaman sekarang kan simple. Nah, ketika kalian sudah menemukan di Google mengenai sudut istimewa, nanti kalian akan tahu bahwa ternyata sinus 45 derajat itu nilainya adalah setengah akar 2. Nah, nanti titik-titiknya kalian tentukan koordinatnya, kemudian nanti akan membentuk pola seperti pada gambar yang kakak sudah tampilkan. Di sini kita hanya tinggal melengkapi seluruh koordinatnya dari sudut 0 derajat sampai 360 derajat ya. Nah, coba perhatikan adik-adik titik-titik warna biru yang kakak tampilkan. Titik-titik inilah yang harus kita hubungkan sehingga nanti akan terbentuk suatu grafik fungsi trigonometri yang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Bagaimana? Gampang kan menggambar grafik fungsi trigonometrinya? Nah, sekarang kita akan mengenal karakteristik dari grafik fungsi trigonometri itu sendiri. Nah, apa sih karakteristik atau sifat-sifat dari grafik fungsi trigonometri? Coba adik-adik perhatikan gambar yang kakak tampilkan di sini ya. Kakak sudah tuliskan. Ada tulisan periode sama dengan 2pi dan amplitudo sama dengan 1. Nah, apa sih periode? Periode adalah jarak terjadinya pengulangan grafik fungsi trigonometri dari titik acuan ke titik pengulangan yang pertama, yaitu terdiri dari satu lembah dan juga satu bukit. Itulah yang disebut dengan periode. Dan untuk grafik sinus, periodenya nilainya adalah 2pi. Lalu ada yang namanya amplitudo. Apa sih amplitudo? Amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik pada suatu grafik fungsi trigonometri terhadap garis horizontalnya atau sumbu X. Dan nilai amplitudo grafik trigonometri fungsi sinus adalah 1. Adik-adik, di video pertama ini kakak akan bahas hanya grafik fungsi sinus saja ya. Untuk fungsi kosinus dan tangen kakak akan buat part 2 dan part selanjutnya. Nah, ini adalah persamaan umum grafik fungsi sinus yang adik-adik bisa gunakan nanti untuk menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan fungsi trigonometri. Terima kasih ya sudah menonton video kakak. Terima kasih, sampai jumpa di part berikutnya.